Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materinya adalah tentang zat dan wujudnya. Ada yang tahu seperti apa? Dan ada yang tahu apa pengertian zat itu? Baik, sebelum itu kakak ingin memperkenalkan diri. Nama kakak Muhammad Jalani. Kakak perwakilan dari kelompok 8 RA3 PGSD Universitas Primagraha. Baik, di sini kita akan belajar mengenai zat dan wujudnya. Sebelumnya kita akan mencari pengertian zat itu seperti apa. Oke, di sini ada pengertian zat. Secara umum, semua benda di alam terdiri atas zat atau materi. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan terdiri atas zat atau materi. Di setiap zat tersusun atas berjuta partikel. Berdasarkan partikel-partikel penyusunnya, ahli fisika dapat membedakan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Ada yang tahu sifat-sifat zat seperti apa? Baik, di sini kita akan melihat ada beberapa sifat zat. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Mengenai pengertian zat, zat mengacu pada suatu ukuran besar yang tempat ada 3 jenis zat, yaitu ada padat, cair, dan gas. Bagaimana hubungannya dengan zat padat dan cair dan gas? Bagaimana yo? Contohnya, zat padat yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah mulai dari zat padat yaitu ada meja, kursi. Zat cair terdiri dari udara dan air. Itu ada zat cair ya. Mohon maaf, ini ada kalau zat cair itu kayak seperti air, uap ya. Dan zat gas terdiri dari oksigen dan nitrogen. Perbedaan sifat zat. Apa sih yang membedakan sifat zat itu? Baik, di sini kakak akan menjelaskan perbedaan sifat zat. Ada beberapa kata kunci untuk memudahkan perbedaan antara zat padat, zat cair, dan gas. Gaya tarik menarik partikel, jarak partikel, susunan partikel, bentuk, dan volume yang dipindahkan adalah semua faktor penting. Koneksi yang kuat antara partikel dalam zat padat tetap konsisten. Gaya tarik antara molekul yang kuat menyebabkan jarak terdekat antara partikel dan pola teratur dalam susunan partikel. Yang merupakan karakteristik dan benda padat. Ketika zat padat ini dipindahkan, gaya tarik antar partikel lemah dalam zat cair mengambil alih. Hal ini mengakibatkan peningkatan jarak antara partikel, sementara susunan partikel tetap tidak berubah. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, zat padat dapat berubah menjadi zat cair atau gas. Zat cair dapat berubah menjadi gas padat atau gas, dan gas dapat berubah menjadi padat atau cair. Proses perubahan wujud ini melibatkan beberapa tahap. Apa aja tahapnya yo? Pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika itu seperti apa?
Perubahan bentuk zat merupakan fenomena fisik yang berarti zat mengalami perubahan tanpa menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia itu jika sebuah zat mengalami transformasi yang menghasilkan zat baru, fenomena tersebut sebagai reaksinya atau reaksi kimia. Jenis-jenis zat dan wujudnya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih jenis-jenis zat yang kita temukan di sekitar kehidupan sehari-hari. Pertama, jenis-jenis zat padat. Contohnya batu bara, kelereng, dinding rumah kita, kayu, besi, dan batu. Yang kedua, zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang tidak memiliki volume, tetapi memiliki kemampuan untuk berubah bentuk tergantung pada lokasinya dan wadahnya. Contohnya seperti air, ya. Lanjut, zat gas. Zat gas itu ada beberapa ya, seperti kayak misalkan gas udara, nitrogen, oksigen. Itu suhu-suhu yang bisa di volume, ya. Jadi ada beberapa zat gas. Di samping itu ada sifat-sifat zat. Sifat zat itu ada dua ya adik-adik. Ada zat yang menempati ruang, zat yang memiliki berat. Zat yang menempati ruang itu seperti apa, Kak? Ada, pertama, dengan kata lain ia selalu membutuhkan kamar atau tempat tinggal. Misalnya udara dalam gelas, berarti udara di dalam gelas itu ada ruangan, ya. Jadi yang kedua itu zat memiliki berat atau massa. Zat memiliki berat itu memverifikasi setiap zat mempunyai berat yang berbeda dan jenisnya. Oke, wujud zat. Wujud zat itu ada beberapa ya, kayak seperti ada 3 bentuk materi yang substansi yang dapat kita lihat di sekitar kita. Padat, cair atau gas. Berikut adalah beberapa cara ketiga untuk materi ini. Wujud zat. Pertama, zat padat. Sebagai contoh, kayu memiliki bentuk dan volume yang terbatas tingginya, konsentrasi partikel yang tidak dapat terurai. Sekalipun kayu diletakkan di bagian atas, bentuknya tidak akan berubah. Itu namanya zat padat. Ingat ya, perlu diingat adik-adik, zat padat itu tidak bakal berubah. Meskipun kalian dilempar, diapa-apain, bakal tetap padat. Zat cair. Zat cair itu jarak di antara partikelnya pendek, sehingga kemungkinan untuk dibentuk sesuai dengan bentuk wadah itu sangat sederhana dan bisa dimasukkan ke dalam wadah sendiri. Selain itu, daya tarik antar partikel sangat lemah dan susunan teratur. Zat gas. Jarak antara partikel yang sangat luas, jarak antara partikel memanjang, dan jarak antara partikel tidak bisa. Partikel gas memiliki kebebasan yang besar. Jadi penjelasan tentang zat pada gas itu seperti itu. Nah, perubahan wujud zat itu ada beberapa hal ya. Ketiga wujud zat yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas dapat mengalami perubahan karena proses penyerapan atau pelepasan kalor menyebabkan perubahan ini terjadi
Kalor merupakan bentuk energi kinetik yang dapat dipindahkan ke tikungan lain setelah diserap oleh bahan. Itu namanya perubahan wujud zat ya. Baik, kita rangkum materi yang kakak jelaskan tadi. Rangkumannya, zat adalah zat yang massa dan volumenya dapat dilihat seperti yang kayak ini, seperti contoh ya, ini namanya pulpen. Ini bisa dilihat, dideteksi dan diukur. Zat terdiri dari partikel-partikel kecil yang dikenai sebagai atom yang bekerja sama membentuk molekul atau ion. Zat bisa berada dalam berbagai wujud fisik yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori: padat, cair, dan gas. Padat, zat padat mempunyai bentuk dan wadah yang tetap. Partikel zat padat adalah memiliki melekat dan ikatan yang kuat, contohnya es, batu, dan besi. Dan ini juga seperti pulpen, ini sangat padat, bendanya melekat. Cair, zat cair mempunyai volume, namun bentuk dapat berubah. Partikel di dalam zat cair lebih besar daripada zat padat, memungkinkan bergerak dan membubarkan wadah yang diinginkan. Komposisi zat cair meliputi udara, air, dan alkohol. Gas, zat tidak mempunyai rupa atau kapasitas, jadi kayak seperti ruangan terbuka ya. Jadi seperti di rumah itu kalau ada seperti oksigen kita menghirup udara itu tidak terlihat ya. Memiliki ruang besar dan menyebar dan mengisi juga ruang kosong di sekitar. Gas zat terdiri dari udara, oksigen, dan hidrogen. Maaf ya. Baik, itu saja penjelasan materi mengenai zat dan wujudnya dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.